wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal dan ini ada soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA. Nah, ini adalah materi tentang vektor ya, operasi pada vektor. Nah, jadi ini diberikan dua buah vektor. Kita lihat soalnya, ini ada vektor U dan di sini diberikan vektor V dan kita diminta untuk menuliskan atau katanya tuliskanlah vektor hasil operasi berikut. Nah, yang pertama jika vektor U yang ditambahkan dengan vektor V, kemudian yang B, vektor U dikurangkan dengan vektor V, kemudian yang C, 2 kali vektor U ditambahkan dengan 3 kali vektor V, kemudian yang D adalah vektor U yang dikalikan dengan vektor V. Nah, ini perkaliannya adalah perkalian titik ya, atau perkalian skalar ya. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu untuk yang pertama. Kita akan tentukan vektor hasil operasi untuk penjumlahan, yaitu vektor U kita tambahkan dengan vektor V. Oke, kita tulis dulu vektor yang A, vektor U ditambahkan dengan vektor V. Jadi vektor atau lambang vektor itu bisa kita tuliskan dengan huruf kecil, kemudian ditambahkan tanda panah di atas ya, karena vektor itu memiliki nilai dan juga memiliki arah ya. Kalau tidak diberikan panah itu artinya menunjukkan garis. Misalkan garis A, berarti A nanti ada tanda garis lurus di atasnya gitu ya. Tapi kalau vektor kita berikan tanda panah di atas menunjukkan ini adalah sebuah vektor yang memiliki nilai dan juga memiliki arah ya. Oke. Kemudian kita masukkan untuk vektor U 7, 3, kita tulis ya vektor U-nya itu di sini adalah 7, 3. Kemudian kita tambahkan dengan vektor P yaitu 6, 5. Ya, 6, 5 ini untuk penulisan vektor boleh dituliskan dalam bentuk ini ya, atau dalam bentuk matriks seperti ini, atau juga dalam bentuk koordinat ya, 7,3 juga boleh ya. Oke, sama juga dengan, nah untuk menjumlahkan vektor ini sangat gampang sekali, kalian tinggal menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian. Misalkan ini 7, nah 7 ini kan posisinya itu dia bersesuaian dengan 6 ya, jadi kita tinggal jumlahkan saja. 7 tambah 6 itu hasilnya, oke, kita buat dulu kurungnya. Nah, 7 tambah 6 itu hasilnya adalah 13, kemudian 3 kita tambahkan dengan 5, itu hasilnya adalah 8. Jadi kalau untuk menjumlahkan vektor, kita tinggal menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian ya. Jadi 7 bersesuaian letaknya dengan 6, 3 bersesuaian juga letaknya dengan 5. Nah, kita jumlahkan saja. Jadi kita dapatkan vektor hasil operasi untuk vektor U yang kita tambahkan dengan vektor V. Nah, ini adalah hasil atau vektor hasil operasinya yaitu di 13, 8 ya. Kemudian yang B, operasi pengurangan pada dua buah vektor. Oke, kita tulis dulu vektor U-nya tadi adalah 7 dan 3, kemudian vektor V-nya itu adalah 6 dan 5. Nah, untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada vektor sama ya, sama saja, bedanya hanya ditambah dan dikurang saja. Jadi kalau dia ditambah ya tambahkanlah entry-entry yang bersesuaian. Kalau dia dikurang ya berarti yang kita kurangkan adalah entry-entry yang bersesuaian. Artinya 7 kita kurangkan dengan 6. 3 kita kurangkan dengan 5 ya. Kita tulis sama dengan 7 kita kurang 6 itu hasilnya adalah 1. 3 kita kurang 5 hasilnya adalah min 2. Maka vektor hasil operasi dari vektor U yang dikurangkan dengan vektor V itu adalah 1, min 2. Oke? Gampang ya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk yang C, kita lihat dulu ya yang C. Oke, untuk yang C, ini kan ada bilangan bulat ya di depan vektornya, atau di dalam vektor kita sebut dengan bilangan skalar, ya, bilangan skalar atau bilangan pengali. Oke, kita tulis dulu, yang C, 2 kali vektor U ditambahkan dengan 3 kali vektor V akan sama dengan, oke, ini kan artinya 2 kali vektor U, kita tulis berarti 2, gitu ya. 2 kali vektor U-nya tadi adalah 7, 3, kita tulis 7, 3, kita tambahkan dengan 3 kali vektor V, berarti 3, kita kalikan vektor V-nya. Oke, ini ralat ya, vektor V tadi adalah 6, 5, bukan 7, 3 ya. 6 dan 5, oke, sama juga dengan, oke, sama dengan, nah di sini kan ada
bilangan skalar gitu ya. Jadi kalau bilangan skalar kita kalikan dengan vektor, ya kalikanlah bilangan skalar itu ke masing-masing entry vektor ini gitu ya. Jadi 2 kita kalikan dengan 7, kita dapatkan 14. Kemudian 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 6. Kemudian kita tambahkan, nah ini juga sama, 3 kita kali 6. Kemudian 3 dikalikan juga dengan 5, maka kita dapatkan 3 kali 6 adalah 18, 3 kali 5 adalah 15. Nah, ini kan sudah dalam bentuk penjumlahan vektor biasa ya, kita tinggal jumlahkan saja entry-entry yang bersesuaian. 14 kita tambahkan dengan 18, itu hasilnya adalah 32. 6 kita tambahkan dengan 15, itu hasilnya adalah 21. Oke, tadi vektor V-nya, oke ini salah tulis ya. Tadi vektor V-nya adalah 6 dan 5 ya, kalian ganti. Jadi, vektor hasil operasi untuk 2 kali vektor U yang ditambahkan dengan 3 kali vektor V itu adalah 32, 21. Nah, itu untuk kalau seandainya bagaimana cara mengoperasikan sebuah vektor jika ada bilangan skalar ya. Bilangan skalarnya tinggal dikalikan ke entry-entry dari vektor tersebut. Oke. Berikutnya, yang D ini adalah perkalian vektor atau perkalian titik pada vektor. Oke, kita coba jawab ya yang D. U yang dikalikan dengan V. Nah, ini adalah perkalian titik pada vektor. Jadi, jika vektor-vektor itu terurai dalam bentuk komponen-komponen seperti ini, ya, ini kan vektor U-nya dalam bentuk komponen ya, komponen X, komponen Y, ini juga sama, komponen X, ini komponen Y. Jika dia terurai dalam bentuk komponen-komponen, maka untuk perkalian dua buah vektor tersebut, caranya adalah, oke, kita tinggal tulis dulu, vektor U-nya itu adalah 7 dan 3. Kemudian kita kalikan dengan vektor V, yaitu tadi 6, 5 ya, vektor V-nya. Nah, untuk perkalian titik di sini, ya, untuk perkalian titik antara dua buah vektor di sini, dia akan sama dengan, nah tinggal kalian kalikan saja. Kalian kalikan 7 kita kalikan dengan 6 ya, 7 kali 6. Oke, nah kita tulis dulu. Nah, seperti ini 7 kali 6, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini selalu ditambah ya, selalu ditambah. Jadi 7 kita kalikan dengan 6, kemudian kita tambahkan dengan 3, kita kalikan dengan 5. Kalau ada lagi komponen berikutnya, tambah lagi, kalian kalikan lagi. Nah, itu cara mengalihkan dua buah vektor ya, kalau perkaliannya adalah perkalian titik ya, atau perkalian skalar yang tidak diketahui nilai sudutnya. Kalau sudah ada sudutnya tentu berbeda lagi untuk menentukan hasil kalinya ya. Nanti di next video kita akan bahas untuk bagaimana cara menentukan sudut atau perkalian dua buah vektor jika sudutnya atau jika dua buah vektor tersebut membentuk sudut gitu ya. Oke, 7 kali 6 kita dapatkan hasilnya. Oke, kita tinggal hitung saja. 7 kali 6 adalah 42, 3 kali 5 adalah 15. Oke, saya ulangi. Untuk perkalian titik vektor ya, atau antara dua buah vektor ini, kalian kalikan saja 7 kali 6, kemudian kalian tambahkan dengan 3 kali 5. Kalau ada lagi komponen-komponennya atau entry-entry yang lainnya, kalian tambahkan lagi, kalikan lagi. Kalau ada lagi, tambahkan lagi, kalikan lagi. Kemudian kalian tinggal jumlahkan saja ya. Jadi 42 kalau kita tambahkan dengan 15, maka hasilnya adalah 42 kita tambahkan dengan 15, berapa? Ya, hasilnya adalah 57. Ya, hasilnya adalah 57. Nah, jadi itu adalah cara untuk perkalian dua buah vektor ya, atau perkalian titik atau perkalian skalar. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali ya, sangat gampang dan sangat mudah sekali untuk operasi-operasi pada vektor. Oke, next video kita akan bahas kembali untuk perkalian vektor jika membentuk sebuah sudut ya, atau jika vektor tersebut membentuk sudut. Oke sahabat Excellent, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.